antara adik kami yang tidak hadir pada hari ini? Apa beritanya? Iya, baik. Sakit ya. Kita doakan semoga dia cepat sembuh supaya bisa kembali bersama-sama dengan kita. Nah, pada hari ini sebelum kita memulai materi kita, kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya, maka baiknya kita awali pertemuan ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Ibu. Buat suaranya. Materi yang akan kita sampaikan nanti ada di slide ini. Tema kita pada hari ini adalah tema yang ketiga yang bertemakan tugasku sehari-hari. Dan subtema ketiga, tugasku sebagai umat beragama. Nah, pembelajaran berapa hari ini? Pembelajaran 6, benar sekali. Materi pokok yang akan diajarkan adalah bahasa Indonesia. Mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia dan matematika. Lalu yang untuk sekarang, materi yang mau kita bahas tadi, materi pokoknya bahasa Indonesia dan matematika. Adapun materi pokoknya untuk bahasa Indonesia, baca dulu yang kuat. Ayo. Menentukan isi teks dan menuliskan kembali isi teks. Baik, yang kedua mohon dibacakan oleh Daniel. Menentukan nilai-nilai sekelompok kesatuan. Iya benar, ini materi kita pada hari ini. Untuk materi bahasa Indonesia, menentukan isi teks dan menuliskan kembali isi teks. Nah, lalu yang kedua untuk muatan pelajaran matematika adalah menentukan nilai kelompok pecahan. Mari kita lanjut. Namun sebelumnya, sebelum masuk pada materi yang tadi saya sampaikan, mari kita berdiri. Satu kita angkat tangan. Seperti yang tadi sudah saya katakan, sebelum masuk pada materi, maka saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita saksikan dengan baik, mari kita perhatikan dengan baik ya, Bibel. Kita perhatikan dengan baik ya, nak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama dibacakan oleh Neila dengan lantang. Dengan mengamati tayangan video pembelajaran PPT dan teks yang disajikan, siswa dapat menemukan kosakata tentang kehidupan sosial di sekitar dengan cetak. Dengan tepat. Oke, dengan mengamati tayangan video pembelajaran pada PowerPoint ini nanti dan teks yang sudah sajikan, siswa dapat menemukan kosakata tentang kehidupan sosial di sekitar kita dengan benar atau dengan tepat. Lalu yang kedua, kalau dengan mengamati video pembelajaran di PPT dan teks yang disajikan, siswa dapat menuliskan kosakata dalam kalimat sederhana dengan tepat. Ya benar, dengan mengamati video pembelajaran di PPT dan teks yang disajikan, siswa dapat menuliskan kosakata dalam kalimat sederhana dengan tepat. Yang ketiga,
Ayu. Setelah menyimak video Dena letak nama di PowerPoint, siswa dapat menuliskan rute perjalanan yang terdapat pada Dena sederhana dengan benar. Baik, terima kasih. Lalu yang keempat, Josefa. Setelah mengamati gambar di PowerPoint, siswa dapat menemukan nilai pecahan uang yang setara dengan benar. Ya, yang kelima. Evelyn, buat. Harganya di PowerPoint, Siswa. siswa dapat menghubungkan nilai uang menggunakan dengan harga Sudah yang dinilai dengan tepat. nilai yang benar. Ya, yang keenam. Dengan mengamati NKPD, siswa dapat mengkonstruksi urutan harga. Baik, terima kasih. Nah, masuk kita pada materi tersebut. Itu tadi ada 6 tujuan pembelajaran yang harus kita laksanakan pada hari ini. Maka masuk kita pada yang materi bahasa Indonesia pada pembelajaran ke-6. Ini tertera di sini ya. Tema 3, subtema 3 pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Yang pertama tadi, menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Mari kita baca pertama ini oleh kelompok Melati. Lingkungan sosial berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. So, lingkungan sosial berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Artinya, lingkungan sosial itu ada kaitannya dengan orang lain yang berada di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita. Lalu yang kedua oleh kelompok Tulip. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial misalnya membantu, menjenguk, dan menolong anak. Stop. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial, ingat, misalnya membantu, ada kaitan antara aku dan orang lain. Aku, saya membantu orang lain yang misalnya membutuhkan bantuan. Paham kan? Atau enggak benar? Lalu menjenguk. Ini bagian dari kata-kata yang berkaitan dengan lingkup sosial, lingkungan sosial, menjenguk. Saya menjenguk teman yang sedang sakit. Itu contoh kalimatnya, perhatikan. Yang pertama tadi membantu, yang kedua menjenguk. Lalu yang ketiga, menolong. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai budaya tolong menolong. Itu bagian dari lingkup sosial. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial diantaranya adalah ingat, supaya nanti kita mengerti. Ada 3 kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial: membantu, menjenguk, dan menolong. Paham? Lalu berikut kelompok Andrek. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis, misalnya dena, lokasi, tempat, dan rute. Baik, terima kasih. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis itu menyangkut letak denah dikatakan tadi. Ya, misalnya denah, lokasi, lalu tempat dan rute. Kalau dikatakan rute, misalnya lokasi SD swasta Santo Antonius Padua 3 Dolok berada di mana? Nagori 3 Dolok. Apa nama alamat kita? Jalan Besar Parapat nomor 17, Kecamatan Dolok Pangribuan, Kabupaten Simalungun. Kalau dikatakan rute, perjalanannya mulai dari rumah si Ayu sampai ke sekolah bagaimana? Kita mulai berjalan dari rumah si Ayu, kita akan bergerak dari Jalan Besar Parapat menuju Simpang Siatasan dan tiba di SD Santo Antonius Padua. Itu rute. Jadi ada semacam jenah perjalanannya, gitu ya, supaya kita paham. Maka ada 3 poin. Lingkungan sosial berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Lalu kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial ada 3 tadi. Yang pertama, yang berkaitan dengan lingkungan geografis tadi apa? Dena, lokasi, tempat, dan rute. Sekali lagi, yang berkaitan dengan lingkungan geografis adalah Dena, lokasi, tempat, dan rute. baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Nah, Suster sudah menampilkan video mengenai salah satu kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Yakni apa tadi? Apa yang ada di sini tadi? Pernahkah kamu sakit? Ketika kamu sakit, adakah yang pernah menjenguk kamu? Saya ingat ketika si Jeremy sedang sakit, Suster dan Ibu Simbolon datang menjenguk ke rumah sakit waktu dia sakit. Maka, coba kamu lihat dulu dari video tadi. Apa informasi yang kamu dapat dari video tadi yang kita dengarkan tadi? Dapat mengetahui. Apa informasi yang kamu dapat? Menjenguk teman. Kuat. Apa? Menjenguk teman. Sakit kita harus menjenguknya. Iya, saat teman sakit kita menjenguk teman. Dan dalam video tadi disebutkan mengenai Dai dan teman-teman menjenguk Siti yang sedang sakit. Atau terbalik? Iya, Dai tidak masuk sekolah karena sedang sakit. Dia jatuh, maka Siti dan kawan-kawan menjenguk. Baik, semoga kita paham pelajaran hari ini. Maka kita masuk dulu dalam kelompok. Sudah membagi kamu kemarin dalam beberapa kelompok. Dan hari ini kamu juga akan dibagi menjadi kelompok seperti kemarin. Apa yang hendak kamu diskusikan pada hari ini? Kita akan mengerjakan tugas. Nah ini, pertama tugas kelompok adalah membacakan teks menjenguk teman. Kamu akan berdiskusi dengan temanmu. Lalu kemudian tugasmu adalah mencari informasi dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang ada tadi, berdasarkan teks yang ada. Nah, berdasarkan teks ini, Suster akan membagikan LKPD-nya masing-masing. Satu kelompok, dua. Ini ya, siapa ketua kelompoknya langsung? Kalian bahas aja dari sini. Lalu kelompok yang mana untuk kelompok tadi? Oh banyak. Pada diskusikan dulu ya. Didiskusikan lalu dikerjakan. Nah ini Nesrin dan kawan-kawan. Ada pertama teksnya. Satu orang membaca dalam satu kelompok dengan oleh kelompoknya. Lalu kemudian kamu akan menjawab pertanyaan ini sesuai dengan teks yang dibagikan oleh Suster. Lalu kemudian yang B, kamu menuliskan kembali isi teksnya di kolom ini. Oke, kalau sudah siap, mari kita lanjut